Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Bahlil Lahadalia ini menjadi spotlight beredar di seluruh media. Tagar pecat Bahlil, ada lagi tagar tangkap Bahlil. Ini terkait apa? Ini terkait dengan posisi Bahlil. Karena Bahlil ini selain menjabat menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM, juga menjadi Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan. Dan ini Satgas ini dibentuk, kemudian diperkuat oleh Perpres dan sebagainya, sehingga Bahlil ini merasa mempunyai kekuatan yang lebih. Saya singkat aja, sekarang menjadi Ketua Satgas Lahan dan Investasi. Dalam proses menjadi Ketua Satgas Lahan dan Investasi ini ternyata tidak lurus-lurus amat. Ini kata majalah Tempo. Katakan Bahlil ada beberapa izin tambang IUP yang ditutup, ada yang dipertahankan, tapi dengan cara harus membayar ini, membayar itu, konon tarifnya tergantung luasan, lokasi dan sebagainya, konsesinya seluas apa, 5 miliar sampai 20 miliar. Ini yang diungkapkan oleh majalah Tempo. Seharusnya kalau kita mengacu pada undang-undang bahwa ini produk jurnalistik yang tidak bisa dipidana. Ada lex specialis, undang-undang tentang pers. Bahlil harus berani membuktikan bahwa tuduhan ini tidak benar. Di sisi lain, ini sudah ada laporan ke KPK. Ini uji nyali, KPK ini berani atau tidak. Karena yang dihadapi ini seorang Bahlil. Bahlil itu sekarang konon menurut bisik-bisik di ruang publik itu seperti tangan kanan kedua dari Presiden Jokowi, menjadi operator politik Presiden Jokowi. Dia juga sering menjadi bumper dari Presiden Jokowi. Pada saat kemarin para guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan keprihatinan dan mengkritik Presiden, Bahlil di depan menafikan para guru besar. Bahlil melecehkan guru besar, dikatakan ini partisan, saya ketua BEM. Aduh, Bahlil memang kalau lihat lagunya ini memang agak, ya kalau orang Jawa bilang kemelinti. Memang masih muda, masih 47 hampir 48, tapi karena mungkin determinasinya yang sangat tinggi, terus kemudian kemauan yang kuat sehingga dia bisa menjadi ketua HIPMI dan menjadi menteri dan sebagainya. Sekarang ini Bahlil mencapai titik tertinggi, menjadi orang kepercayaannya Presiden Jokowi. Apalagi Pak Luhut sekarang ya tidak terlalu sehat seperti dulu, sehingga Pak Jokowi memerlukan orang lain yang mempunyai keberanian outspoken, dan itu ada di Bahlil. Ini jangan membuat Bahlil besar kepala, dan ini juga jangan membuat KPK jadi ciut nyali. Rakyat sedang menguji KPK ini sebetulnya mempunyai independensi atau tidak sih? Kalau itu menyasar orang-orang yang jauh dari lingkaran Presiden, KPK cepat tanggap, gercep. Tapi kalau di lingkungan Presiden, di istana, agak lamban KPK. Ini persepsi publik. Mudah-mudahan persepsi ini salah. Tapi untuk meluruskan persepsi publik ini, rakyat membutuhkan kerja nyata, bukti nyata dari KPK. Tidak sekedar omong doang. Apakah Bahlil memang terbukti melakukan kong kali kong dalam perizinan tambang? Apakah tuduhan Tempo itu salah atau benar? Harus diklarifikasi. Jangan takut karena Bahlil itu adalah tangan kanan Jokowi. Harus ada equality before the law. Persamaan di muka hukum harus sama. Siapapun dia, tukang becak, menteri, tangan kanan presiden, tangan kiri presiden, tangan belakang presiden, anak presiden, sama, termasuk presiden juga. Kalau kita membaca laporan dari majalah Tempo, sangat detail bagaimana Satgas ini bekerja. Dan ini juga informasi dari dalam
dari tubuh Kementerian Investasi dan BKPM sendiri. Jadi ini jujur saya katakan Bahlil ini di ujung tanduk. Civil society harus menekan terus KPK untuk berani bersikap dan bersuara. Jangan sekedar melemparkan wacana tarsuk, padahal ini jelas-jelas bukti nyata. KPK jangan hanya merasa jumawa hebat karena OTT. OTT itu menurut saya yang paling rendah. Tapi kalau ada laporan pengaduan seperti yang disampaikan oleh majalah Tempo, itu sudah pasti ada bukti-bukti, ada beberapa saksi-saksi. Sebetulnya tidak susah bagi KPK untuk segera mengklarifikasi kepada Bahlil. Ini adalah ujian buat Bahlil. Selama ini Bahlil merasa di atas angin. Menjadi menteri muda, masih kecil, orangnya memang kecil juga, terus menjadi tangan kanan presiden. Jadi, wah luar biasa. Dalam Pilpres kemarin dia nggak tahu cuti atau tidak, menjadi tim ses dari Prabowo atau tidak, dia selalu mengintili Prabowo kemana-mana. Ini Bahlil. Pada saat ada guru besar yang tulus menyuarakan suara masyarakat, dinafikan sama Bahlil. Itu Bahlil. Tapi sekarang Bahlil kena batunya. Jujur secara pribadi saya berharap apa yang disampaikan oleh majalah Tempo tentang Bahlil ini benar adanya. Untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang selama ini menghina akal sehat kita dan menginjak-injak nurani. Kita juga ingin bukti KPK yang selama ini independen itu berani, bernyali menyasar orang dekat presiden sekalipun. Kalau tidak, buat apa ada KPK? KPK itu kan lembaga ad hoc. Tapi kalau KPK seperti ayam sayur, buat apa ada KPK? KPK itu didirikan karena institusi kepolisian, kejaksaan dianggap kurang perform, makanya perlu ada KPK, badan ad hoc. Itu bukan lembaga permanen. Kalau KPK tidak punya nyali, lebih baik dibubarkan saja. Tapi sebelum itu, buktikan. Caranya adalah klarifikasi detail dan buktikan dalam kasus Bahlil Lahadalia. KPK berani atau tidak? Rakyat menunggu. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terkait dengan Roy Suryo yang hadir dalam UGM menggugat ya, dan dia kemudian menuliskan tulisannya lagi kampus biru menggugat, tulisan Roy Suryo ya, lagi kampus biru menggugat, catatan Dr. KRMT Roy Suryo selaku alumnus asli kampus UGM, Bulak Sumur 12 Maret 2024. Penjelasan tulisan ini sedikit berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tidak langsung mencerminkan konsentrasi selaku pemerhati telematika, multimedia, AI, ya, artificial intelligence dan OCB, tetapi lebih kepada status penulis selaku alumnus asli S1 Komunikasi dan S2 Magister Perilaku dan Promosi Kesehatan Masyarakat kampus UGM tersebut. Meski S3 Doktor Ilmu Manajemen diperoleh melalui kampus lain UNJ, namun itu tidak mengurangi keaslian ijazah S2 dan S2 UGM sebelumnya, bahkan memperkuatnya sesama universitas negeri di Indonesia. Sedangkan kata asli memang perlu dicantumkan karena saat ini masih saja ada orang yang mengaku lulusan S1 atau S2 dari kampus tertentu, namun setelah dicek ternyata kampus tersebut hanya afiliasi atau bahkan setelah disetarakan oleh Kemdikbudristek malah hanya selevel SMK. Di sisi lain, ada juga yang masih dipertanyakan keaslian ijazahnya di pengadilan negeri, padahal kalau mau jujur tunjukkan asli ijazahnya saja pasti sudah langsung selesai masalahnya. Kampus Biru, demikian nama yang sempat diberikan oleh Hadi Siregar, kembali menggelar aksi bersejarah yang hari ini bertajuk Kampus Menggugat, Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi. Aksi yang digelar di Balairung UGM tepat dimulai pukul 14.00 WIB, pembacaan orasi dari beberapa tokoh sivitas akademika UGM, sempat diisi pembacaan puisi dan diakhiri dengan deklarasi berjudul Kampus Menggugat sebagai puncak acara. Meski acara ini berwujud gerakan moral, namun hal tersebut
tidak bisa dianggap remeh sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rezim ini sebelumnya. Karena justru inti dari semua sikap dan tindakan masyarakat adalah moral. Manusia yang amoral jelas akan menghasilkan tindakan dan keputusan yang cacat moral dan membahayakan bangsa ini ke depan jika masih dipertahankan. Apalagi kalau semua kesalahan dianggap harus pada pelanggaran yang letterlek hanya yang sudah tercantum dalam apa-apa yang tertulis dalam aturan hukum. Saat ini banyak pihak yang sudah tertutup mata hati dan batinnya terhadap gerakan moral seperti ini. Karena banyak yang demi langgengnya kekuasaan rezim sebelumnya rela mengorbankan dalam kurung baca melacurkan daya nalar warasnya dan tidak berpikir rasional menyikapi gerakan-gerakan moral yang rata-rata diusung oleh pihak-pihak independen dari kampus-kampus. Mereka hanya menganggap gerakan moral adalah gerakan tanpa aksi nyata sehingga menurut mereka bukan gerakan yang pantas ditanggapi. Sebagaimana disampaikan dalam 3 poin utama kampus menggugat siang tadi. Pertama, universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah. Kedua, segenap masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, NGO, CSO tidak terkooptasi apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Selanjutnya ketiga, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi. B. Menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung KKN tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika, dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligarki dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Gugatan kampus biru UGM di atas sekali lagi sangat dalam dan perlu untuk diteruskan, digemakan, dan diglorakan ke semua elemen masyarakat, termasuk kampus-kampus di seluruh Indonesia karena memang sangat sesuai dengan kondisi faktual saat ini yang dialami Indonesia pasca pembajakan reformasi yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Alhamdulillah gerakan yang sama akan dilakukan juga di kampus UI Salemba Kamis 14 Maret 2004 jam 10.00 WIB yang akan mengajak akademisi se-Jabodetabek insya Allah menjadi gerakan moral yang lebih besar dan semakin membesar lagi se-Nusantara. Kesimpulannya, janji kemerdekaan sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh para founding fathers, kita harus kembali diwujudkan agar cita-cita 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045 mewujudkan Indonesia emas tetap bisa terwujud dan agar tidak terpuruk jadi Indonesia cemas. Gerakan moral secara etika adalah justru inti dari semua gerakan yang ada, termasuk bila mana harus adanya usulan untuk pengadilan rakyat yang sempat tercetus dalam salah satu orasi kampus menggugat siang tadi. Dr. KRMT Roy Suryo selaku alumnus asli kampus biru UGM. Sebagai alumnus UGM, saya kembali bangga dengan kampus yang berani mengatakan tidak kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan tidak membebek, karena kita tahu bahwa awal-awal kampus UGM menjadi backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi dengan merekrut rektornya Profesor Pratikno, dan Profesor Pratikno merekrut orang kepercayaannya seperti Ari G. Dwi Payana. Dan saya pun pernah direkrut, tetapi bukan karena dari inner circle, tapi membutuhkan orang hukum tata negara, tetapi saya tidak lanjut karena ya tidak ada chemistry sekali lagi, dan my capacity is not enough in assisting the minister ya. Karena itu saya memilih mengundurkan diri setelah 4 bulan, dan memang kelihatannya Mr. Pratikno pun tidak ingin saya berlama-lama di sana. Karena saya termasuk orang yang tidak disiplin ya, dan tidak mau ditundukkan untuk duduk loyal pada kekuasaan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.